izin berbagi kepada sahabat semuanya tentang tutorial lengkap penilaian di aplikasi Akpai Digital. Di sini saya, Abdullah Sani dari Riau, akan membahas tentang penilaian di aplikasi Akpai Digital. Langsung aja disimak bahasan berikut. Yang perlu kita persiapkan untuk aplikasi penilaian Akpai Digital, yang pertama adalah menginstal aplikasi tersebut di smartphone. Nah, untuk menginstalnya, yang pertama ya dibuka menu Play Store. Di sana kita ketikkan penilaian Akpai di fitur pencarian seperti yang terlihat di dalam gambar. Kita ketik, akan muncul beberapa pilihan aplikasi Akpai. Nah, pilih dan tekan atau klik penilaian Akpai Digital. Kemudian kita akan dibawa ke halaman install. Nah, di install ini silakan ditekan atau diklik installnya. Tunggu sampai berhasil. Kalau berhasil, maka kata install tadi akan berubah jadi kata buka. Kemudian setelah terinstall, maka jangan lupa untuk memberikan respon terhadap aplikasi ini dengan memberikan bintang 5 dan juga memberikan komentar yang positif tentang Akpai dan posting bintang dan juga komentar yang kita buat tadi. Aplikasi penilaian Akpai Digital sudah berhasil diinstal di smartphone. Selanjutnya adalah ya, kita lihat dan buka aplikasi penilaian Akpai Digital. Di sini kita akan kembali mengisi email dan password yang sudah kita daftarkan sewaktu membuat KTA Akpai Digital. Setelah kita masukkan password dan email yang itu, maka jangan lupa di submit. Setelah maka kita akan dialihkan ke halaman penilaian Akpai Digital. Nah, di sini akan tampil beberapa fitur. Di antaranya ada butir soal. Ya, ini kita akan lihat berapa banyak soal yang sudah diupload oleh teman-teman kita ataupun kita sendiri di dalam aplikasi penilaian ini. Kemudian ada paket soal. Yang paket soal ini juga ada beberapa fitur di dalamnya, yang dimana soal-soalnya bisa kita lihat per nomor. Kemudian kalau kita ingin mengedit, menghapus, mendownload, maka kita tekan titik 3 yang ada di soal. Nah, di sini ada penjelasannya. Kalau edit ya digunakan untuk mengedit soal yang sudah dibuat. Delete ya untuk menghapus soal yang sudah dibuat. Unduh, mendownload soal yang kita inginkan. Kemudian bagikan ke siswa, yang membagikan soal ke peserta didik. Ada lagi edit latihan mandiri, yaitu kita lakukan untuk mengedit soal latihan mandiri yang kita buat dan membatalkan latihan mandiri. Kita juga bisa membatalkan soal latihan mandiri kita dengan memilih fitur batalkan latihan mandiri ini. Baik, pembuatan soal di aplikasi penilaian Akpai Digital. Nah, barangkali bagi kita yang baru membuka aplikasi ini mungkin masih mencari informasi bagaimana cara pembuatan soalnya. Nah, untuk itu kita simak terus. Untuk membuat soal, ya silahkan ditekan atau diklik fitur yang ada di bawah yang diberi lingkaran merah yang ditandai dengan nomor 1. Tekan ya tambah buat soal. Nah, akan dialihkan kepada halaman tentang identitas soal yang akan kita buat. Di antaranya ya kita mengisi pilihan kelas, kemudian level soal yang akan kita buat, serta KD soal mana yang akan kita buat, dan materi pembahasannya apa, serta indikator yang ingin dicapai untuk soal yang kita buat ini apa-apa saja. Nah, setelah itu kita isikan, maka silakan ditekan atau diklik kata lanjut. Nah, setelah akan dibawa ke halaman memilih bentuk soal. Di sini ada 3 pilihan bentuk soal. Ada pilihan ganda, ada uraian, dan ada jawaban singkat. Nah, kebetulan saya sudah membuat soal di sini. Saya memilih pilihan ganda. Nah, untuk itu ya pilihan gandanya kembali kita membuat soal tersebut ya dengan mengisi kolom soal. Di situ ada kolom soal dan ada
alternatif jawaban yang kita muat serta kuncinya. Dan untuk kunci ini bisa kita rubah posisinya sesuai dengan alternatif yang kita buat tadi. Nah, kemudian kalau kita ini menambah soal, ya silahkan ditekan lagi tambah butir soal atau buat soal. Ataupun kita ini menambah butir jawaban, kita juga bisa menambah butir jawaban dengan menekan atau mengklik tambah butir jawaban. Nah, setelah soal dirasa selesai dan sudah cukup, maka kita tekan atau klik kata lanjut seperti yang ditandai pada nomor 5. Nah, kalau itu sudah kita tekan, maka pembuatan soal sudah selesai. Nah, untuk berikutnya, agar bisa soal kita terlihat di aplikasi ini, ya tentunya ya, kita terbitkan dengan cara yang kita tekan lagi kata terbitkan agar soal yang sudah dibuat tadi bisa disimpan dalam sistem dan juga bisa dibagikan kepada orang lain, terutama kepada peserta didik. Yaitu merakit soal berada di posisi tengah bagian bawah. Nah, di sini kita kembali hadirkan kepada isian kelas apa yang akan kita rakit soalnya, kompetensinya apa yang ingin kita lakukan, dan juga nama kegiatan penilaian ini dan juga semester berapa. Ini tinggal kita pilih saja dengan tanda panah ke bawah dan kita klik pilihannya. Setelah itu kita klik atau kita tekan kata lanjut. Setelah kita lanjut, maka akan tampil halaman kosong. Halaman kosong di sini yang ada itu adalah tambah soal seperti yang ditandai pada nomor 3. Nah, kita klik atau tekan lagi tambah soal, baru nanti soal yang akan kita rakit itu seperti ini. Kalaupun kita tidak ingin soal kita semua yang dimasukkan, kita juga bisa memanfaatkan soal-soal yang sebahasa dengan buku yang pernah dibuat oleh teman-teman kita yang berada di jauh di sana, tapi sudah masuk aplikasi ini dan membuat soalnya. Nah, kita juga umpamanya saya mencari di buku saya tentang haji, kita menentukan kata haji dan akan mengumpulkan soal-soal tentang haji, atau kita ingin memakai dengan nama seseorang yang mencari soal seseorang, maka kita cukup mengetikkan nama orang yang kita tuju, maka soalnya akan keluar atau ditampilkan di halaman ini. Nah, setelah itu ya soal yang ingin kita ambil itu bisa kita lihat sebelum kita mengambilnya. Setelah terlihat dan kita masukkan soalnya beserta dengan maka tinggal kita tambah soal dengan mengklik atau menekan tambah soal. Setelah soal dirasa cukup, jangan lupa untuk menekan kembali kata kata lanjut seperti yang ditandai pada nomor 8. Terakhir, langkahnya adalah menertibkan. Kita terbitkan kembali soal yang sudah disimpan oleh sistem atau kita bagikan kepada peserta didik. Nah, bagaimana cara membagikan soal ini kepada peserta didik? Yuk kita simak terus. Sekarang kita masuk kepada bagian membagikan soal kepada peserta didik. Pada menu profil seperti yang dilihat di nomor 1, ya, kita klik atau kita tekan, maka akan tampil halaman seperti ini dengan soal yang sudah kita rakit tadi, dan kita pilih titik 3 di bagian soal yang ingin kita bagikan. Nah, pada titik 3 di bagian soal yang akan kita bagikan, kita akan tampil fitur bagikan ke siswa. Pilih bagikan ke siswa, lalu ditekan atau klik saja. Setelah berhasil, sistem akan memberikan kode pengerjaan soal tersebut. Nah, untuk melihat jumlah butir soal yang telah kita buat ataupun untuk melihat paket soal yang telah kita buat, ya kita masih berada di menu profil, yaitu ada penjelasan soal yang sudah kita buat sudah berapa banyak dan paket soal juga sudah berapa banyak kita buat. Kalau di sini saya sudah membuat 309 butir soal dan terdiri dari 4 paket. Kita ke halaman ini untuk melihat kode soal. Ya, silakan ditekan atau diklik yang bagian sebelah kiri profil yang dilingkar warna merah dan ditandai dengan nomor 1. Nah, setelah ini kita tekan atau klik, maka akan muncul halamannya, ya, penilaian harian. Nah, dari penilaian harian ini ya juga bisa kita lihat kode soal yang sudah kita bagikan ke siswa tadi. Nah, ini kita
kita salin dan kita bagikan ke siswa pada saat soal tersebut hendak dikerjakan. Kemudian soal-soal ini yang sudah dikerjakan akan bisa kita lihat seperti pada kode ataupun pada tanda nomor 3. Nah, tentang penilaian Akpai Digital yang bisa saya bagikan, semoga ada manfaat dan diharapkan komen, like, dan share atau subscribe-nya. Terakhir, bagi yang sudah memberi respon, saya ucapkan terima kasih. Salam Akpai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.